Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat pejuang anak istri di luar sana? Di sini saya akan berbagi sebuah pengalaman yang menarik yang pernah saya alami sebagai freelancer ya. Bertahun-tahun kita join dengan sebuah perusahaan distributor ya. Sebuah perusahaan consumer goods. Kita mungkin waktu itu pernah dijadikan sebagai sales motoris maupun sales TO taking order. Bahkan dengan pengalaman yang kita miliki, kita bisa dipromosikan menjadi supervisor maupun manajer. Akan tetapi sobat, yang menjadi pertanyaan sampai detik ini adalah, sampai kapan kita akan menjadi seorang karyawan di sebuah perusahaan? Ini yang menjadi pertanyaan. Karena seiring dengan bertambahnya usia kita, tentu kita tidak ingin dan tidak berharap untuk gabung dengan sebuah perusahaan untuk selamanya. Bagi sobat di luar sana yang mempunyai pikiran open-minded, pasti akan berpikir ya, sebuah strategi masa depan. Akankah saya selamanya akan menjadi seorang karyawan? Memang semua ada plus minusnya. Semua ada kelebihan, ada kekurangannya sobat. Akan tetapi, bagi sobat di luar sana, saya yakin yang ingin menjadi atau memiliki kebebasan keuangan maupun kebebasan waktu bersama keluarga, pasti ingin berpikir menjadi seorang freelancer. Pengalaman saya beberapa tahun terakhir ini, alhamdulillah menghasilkan sebuah omset, ya lumayan lah. Yang jelas ketika kita berusaha untuk menciptakan lapangan usaha pekerjaan sendiri sebagai freelancer, maka di situ kita akan mendapatkan sebuah ketenangan, kenyamanan berusaha sendiri. Tidak ada tekanan atau paksaan dari bos. Tidak ada tekanan dari peraturan-peraturan perusahaan yang selalu mengikat kita. Baik dari waktu, tenaga, pikiran, maupun hal-hal yang lainnya. Bagi sobat pejuang anak istri, tetaplah semangat ya untuk mencari ide-ide usaha yang kreatif ya. Untuk mencari strategi-strategi pemasaran yang mana akan kita jadikan sebagai bahan ujung tombak kita dalam usaha ke depan kita nanti. Seperti yang para sobat lihat di depan ini, menjadi sebuah andalan saya ketika saya berpikir untuk mandiri atau tidak mengikut sebuah perusahaan distributor lagi. Pengalaman yang saya pakai ketika saya menjadi sales motoris maupun sales TO, itulah ilmu yang saya terapkan untuk saat ini. Kita tidak akan selamanya harus join dengan sebuah perusahaan distributor sobat. Tidak akan selamanya. Karena waktu kita, usia kita akan bertambah. Disitulah tenaga kita nanti juga akan semakin lemah. Nah, jalan satu-satunya, solusi alternatifnya adalah kita mau tidak mau harus memiliki atau berusaha memiliki usaha sendiri. Produk obat-obatan ini adalah produk yang memiliki nilai fungsi yang sangat utama untuk kesehatan masyarakat pelanggan-pelanggan toko kita. Segmen apapun pasti akan menjual obat-obatan. Di semi grosir maupun di toko-toko retail, bahkan di warung, di kios-kios kecil pun, itu pasti hampir rata-rata kita dapatkan mereka menjual obat-obatan. Nah, yang jadi pertanyaan, tidak semua toko atau kios yang bersifat retail ini menjual obat-obatan lengkap. Inilah yang menjadi peluang kalian untuk menawarkan produk-produk yang kalian miliki, seperti yang kalian lihat di video ini. Ini adalah sebuah peluang yang sangat bagus, peluang emas buat sobat sebagai freelancer, sebagai freelance untuk menawarkan obat-obat yang ini. Oke sobat, pengalaman saya di sini banyak sekali produk obat yang saya tawarkan kepada toko-toko selama ini. Terutama saya memainkannya dalam segmen retail ya. Dari kampung ke kampung, dari toko satu ke toko yang lainnya. Produk obat-obatan yang saya bawa, yang biasa saya bawa selama ini adalah contohnya seperti ini, Oskadon ya. Ini adalah obat yang familiar, dimanapun berada kalian pasti tahu apa fungsi Oskadon, dan pasti juga dicari oleh orang-orang. Kemudian ada Bodrek. Bodrek ini juga menjadi backbone ya,
produk ujung tombak saya. Dimanapun saya berada keliling sebagai freelance, Bodrek ini selalu menemani. Kemudian ada Interstop, sobat-sobat sekalian. Interstop, kalian semua juga tahu apa sih fungsi obat Interstop ini. Ada juga Koyo Cabe. Koyo Cabe satu slop seperti ini isinya 5 kotak. Kemudian ada juga Hemaviton Action. Hemaviton Action ini juga merupakan salah satu produk andalan saya. Selalu saya bawa. Alhamdulillah kalau bawa satu hari bawa 10, bawa 20 itu pasti habis teman-teman. Karena ini adalah produk stamina. Kemudian ada Promac. Ini juga merupakan master produk. Apalagi ketika di bulan puasa, para sobat. Di bulan puasa, Promac ini menjadi andalan produk andalan saya. Karena dalam bulan puasa, entah memang musim pada bulan puasa itu banyak sekali teman-teman kita yang di luar sana itu pasti akan terserang penyakit mah. Penghadaman perut ini kurang nyaman. Maka Promac menjadi solusi alternatifnya. Kemudian ada Neoremasil. Neoremasil ini memang harganya agak sedikit mahal teman-teman ya. Tapi kalau kita jual dengan harga ngecer, lumayan juga lah keuntungannya ke dalam toko-toko yang sifatnya retail. Mungkin kita memiliki rasa minder ya, rasa takut, grogi sebelum menawarkan ke toko atau pelanggan kita. Apalagi pelanggan toko kita itu adalah pelanggan toko baru ya. Pasti kita merasa minder. Ini laku apa enggak? Yakinlah, ketika kalian membawa produk obat-obatan seperti ini, itu pasti laku. Tinggal bagaimana kalian menawarkan produk ini terhadap calon pembeli kalian. Ya. Sudahlah, saya pastikan itu pasti laku. Ya. Semua hanya tergantung kondisi komunikasi kalian terhadap calon customer, sobat. Kasih contoh seperti ini, Bodrek. Bodrek ini kalau saya kulaan 10 slop dikasih harga 78.000 teman-teman. Saya dikasih harga 78.000. Nah, ini pun sudah harga yang terbaik yang saya pelajari selama ini. Di tempat daerah saya 78.000 ini merupakan harga yang terbaik. Ketika saya compare, saya perbandingkan dengan harga di grosir lainnya, ada yang sampai 80.500, lumayan kan selisihnya. Maka carilah harga yang lebih murah di toko-toko grosir daerah Anda, karena dapat mengkatrol cuan Anda sendiri nanti ketika Anda menjual di toko-toko retail. Jadi Bodrek ini saya mendapatkan harga 78.000 ya. Kalau satu slop isi 20, kalau satu slot isi 12 kotak seperti ini, berarti per kotak saya dapat mantap harganya adalah 6.500. 6.500. Jadi 6.500 ini kalau kita jual retail, ini contoh ya teman-teman. Satu kotak ini ada 2 blister atau ada 2 strips. Sedangkan satu strip ini ada 10 tablet obat Bodrek. Kalau 6.500 satu kotak seperti ini dibagi 20, maka ketemunya per biji adalah Rp325. Biasa kalau teman-teman survei di toko-toko kampung di pelosok-pelosok seperti itu, toko biasanya jualnya per biji ini Rp1.000. Rp1.000, saya pastikan itu ya. Kalau 500 itu jarang, ada tapi sangat jarang sekali. Jualnya rata-rata sekarang Rp1.000. Kalau dijual Rp1.000 dari pihak toko ke pelanggannya, maka toko itu sebut satu strip, satu blister seperti ini, dia sudah dapat cuan sebesar kurang lebih 3.000 atau 4.000%. Bayangkan, sudah dapat cuan sebesar 3.000-an ya. Ya, inilah peluang yang saya maksud itu tadi. Kalau Anda mendapatkan harga seperti ini di tempat saya 78.000, maka Anda mengambil 5.000 per slopnya saja.
mengambil 5.000 plus per slotnya, maka Anda mendapatkan cuan yang lumayan ketika Anda memasukkan ke dalam toko-toko retail ya. Itu kalau per slotnya 5.000. Coba Anda bayangkan ketika Anda retail per kotak ke dalam toko-toko yang jauh dengan grosir, maka saya yakin cuannya atau marginnya jauh lebih besar daripada kalian menjual slop-slopan seperti ini ya. Ini contoh saja teman-teman. Nanti pada video selanjutnya saya akan membuat tentang perkiraan harga retail dan grosir yang lebih detail lagi ya. Jadi tidak usah pusing ya. Bagi siapapun di luar sana tidak usah pusing ya. Ketika kita keluar dari sebuah perusahaan distributor, apa yang harus kita lakukan? Makanya ketika kalian menjadi seorang salesman, mengunjungi toko dari toko ke lainnya, maupun mengunjungi pasar-pasar manapun. Nah, ketika kalian memiliki koneksi salesman dari distributor lain, ketemu dengan salesman dari distributor lain, maka tanyakan info kepada salesman yang baru Anda kenal. Ya. Mungkin itu saja teman-teman. Sementara ini sebuah video dari saya berbagi pengalaman ya sebagai seorang freelancer produk obat-obatan. Yakin dan cobalah ya. Kalau Anda tidak bergerak untuk saat ini, maka sampai kapan Anda akan menjadi karyawan sebuah perusahaan? Karena semua ada batas waktunya, teman-teman. Terima kasih. Salam pejuang anak istri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting rasanya mantap.